Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Umi Hafiz Akmal. Seperti biasa kita sharing-sharing ilmu lagi. Dan jangan lupa untuk teman-teman biasakan untuk tidak lupa dengan selalu istighfar dan sholawat. Bagi yang masih muda-muda, ayo semangat. Sehari 1000 sholawat, 1000 istighfar. Kita sharing tentang ada 4 kebaikan jika dilakukan akan memunculkan banyak kebaikan yang lainnya. Jadi ribet ya. Astagfirullahaladzim. Ada 4 kebaikan jika kita lakukan akan mendatangkan banyak kebaikan. Di antaranya yang pertama adalah mendatangi majelis. Jadi kita sering-sering datang ke majelis ilmu, yang seperti kita ketahui bahwasanya banyak majelis dan banyak juga macamnya. Apapun nama majelisnya, yang penting kita datang kayak gitu. Jadi dengan kita banyak datang ke majelis ilmu, kita akan mendatangkan banyak kebaikan. Mulai kita bersilaturahim dengan orang-orang baru, kita menambah banyak ilmu juga di tempat majelis itu kayak gitu. Bahkan mungkin saja ketika kita sudah silaturahim di tempat itu kayak gitu, sudah pasti kita akan sharing tentang ilmu baru, pertemanan baru, bahkan mungkin lebih dari pertemanan. Bisa jadi yang belum berjodoh ketemu jodohnya, atau yang bisa jadi menjadi pertali saudaraan yang lebih erat lagi, bahkan mungkin menjadi wasilah teman akrab yang bisa saling istilahnya membantu satu sama lain kayak gitu. Jadi dengan kita memperbanyak bergaul dengan orang lain, kita punya banyak koneksi, punya banyak teman, otomatis kita dengan tanpa sadar tidak hanya menjalin yang namanya hubungan dalam satu tempat, yaitu di majelis ilmu, tapi juga bisa menjalin pertemanan lebih di luar itu. Bisa jadi mungkin yang punya bisnis atau saling tukar informasi tentang bagaimana untuk pengembangan diri, bagaimana kita berbisnis bersama, kita tidak tahu kayak gitu. Jadi dengan kita hanya melakukan satu mendatangi majelis ilmu, kita mempunyai banyak atau mendapatkan banyak kebaikan yang lainnya kayak gitu. Dan yang kedua adalah memakan harta yang halal kayak gitu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kita dengan memakan harta yang halal kayak gitu, itu bisa menguatkan kita, pikiran kita, bahkan mungkin lebih menyemangatkan kita. Jadi untuk teman-teman berhati-hatilah ketika kita mendapatkan harta ataupun yang bisa merusak badan kita kayak gitu. Jadi makanlah dari harta-harta yang kita dapatkan secara halal kayak gitu, agar badan kita ini sebentar ya sayang. ham ham Dengan kita memberikan atau kita memakan harta yang halal, kebaikan yang kita dapatkan adalah selain badan kita kuat, pikiran kita yang bagus, bahkan mungkin menumbuhkan kekreatifan yang lainnya yang akan mendatangkan banyak hal-hal kebaikan yang berdampak dalam kehidupan kita kayak gitu.
Jadi hindarilah untuk memakan hal-hal yang haram, karena mungkin enak didapat di awal, tetapi kita tidak tahu untuk 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun ke depan akan mendatangkan dampak efek buruk terhadap kita kayak gitu. Jadi bagus sekali ketika kita memakan harta yang halal, akan mendatangkan banyak kebaikan yang lainnya. Ketika kita kreatif dan inovatif, berarti kita menghasilkan dari hasil pemikiran kita banyak hal kebaikan yang kita dapatkan. Mungkin ketika kita memakan harta yang halal, bisa jadi kita itu ketika pikiran kita positif, kreatif, dampaknya ketika kita melakukan hal-hal seperti itu kan mendatangkan banyak sekali hal-hal kebaikan yang akan nantinya itu ke kita kita sendiri kayak gitu. Jadi perhatikan juga dengan hal-hal seperti itu. Dan yang ketiga adalah memuliakan orang lain. Jadi memuliakan orang lain itu banyak sekali. Tidak hanya orang tua kita, tetapi kita kayak keluarga, tetangga kita. Intinya itu selain dari diri kita. Maaf, selingan biasa punya anak kecil. Apa tadi? Memuliakan orang lain. Jadi ketika kita memuliakan orang lain bahagia karena kita, akan mempererat yang namanya silaturahim. Akan juga menghilangkan prasangka negatif terhadap kita kayak gitu. Jadi sering-seringlah berbuat baik sama orang lain, memuliakan orang lain kayak gitu, agar orang lain juga berpikir positif tentang kita, dan orang lain juga bahagia melihat kita, senang dengan kita kayak gitu. Jadi dengan kita melakukan satu kebaikan akan mendatangkan banyak kebaikan. Jadi jangan pelit untuk melakukan kebaikan ke orang lain meskipun satu kebaikan, karena dengan satu kebaikan akan mendatangkan banyak kebaikan. Dan yang terakhir yaitu sedekah. Seperti yang kita ketahui, terkumpulnya harta kita itu sangat penting kita keluarkan, karena dengan harta yang bermanfaat itu nantinya yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita juga kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita berbuat baik sesama manusia, atau kita meminjamkan harta kita untuk urusan Allah kayak gitu. Karena dengan harta yang itu, mungkin ginilah contoh, kita bersedekah satu nasi sama orang yang kelaparan, dia pasti mengingat kita. Meskipun mungkin kita ngasihnya nggak seberapa, dan mungkin tidak ingat wajah siapa yang telah kita kasih kayak gitu. Dan jangan lupa kita sedekah sama saudara. Ya mungkin saudara atau keluarga yang lainnya nih, ketika kita sedekahin pasti menyepelekan kita. Kadang masih menanyakan, kok cuma segini? Istilahnya tuh udah nggak terima kasih, tapi malah merasa kurang kayak gitu. Justru itu yang akan mendatangkan banyak kebaikan. Coba deh rasakan, kita sedekah sama orang atau keluarga yang memusuhin kita. Intinya ketika dia menerima, otomatis tidak dengan hati yang senang. Beda nih ketika kita bersedekah dengan orang lain. Kalau kita sedekah satu sama orang lain, doanya Masya Allah, dari 1 sampai 10 doanya yang dikasih ke kita. Tetapi ketika kita sedekah sama orang keluarga kita,
apalagi keluarga yang memusuhin kita, belum tentu kita dapat doa yang sebegitu besar. Tetapi percayalah, Allah Maha melihat. Intinya kita tetap memberikan yang terbaik lah untuk keluarga kita. Tetap sedekah kepada keluarga kita, karena sedekah terbaik adalah ke orang terdekat kita, yaitu keluarga, baru ke orang lain, kayak gitu. Jadi jangan pernah istilahnya ketika kita bersedekah ke orang lain kita menjadi malas, nggak semangat untuk sedekah, karena keluarga itu kadang tidak menghargai apa yang kita kasih, bahkan mungkin mengungkit, kok sedikit sih, kok cuma segini sih. Tapi Allah Maha melihat. Jadi kenapa banyak orang itu malas sedekah sama keluarganya sendiri, karena itu. Tetapi dibalik semua itu ada yang lebih besar yang Allah hadiahkan untuk kita. Ayo sekarang biasakan sedekah sama keluarga kita, terutama yang memusuhin kita, yang benci kita, yang iri kita. Dah sedekahin dan rasakan dampak efeknya. Mungkin sampai di sini dulu sharing tentang 4 kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan banyak kebaikan. Yang pertama adalah mendatangi majelis ilmu, memakan harta yang halal, memuliakan orang lain, dan sedekah. Lakukan 4 cara itu akan mendatangkan banyak kebaikan lagi. Dan pesan terakhir dari Umi Hafiz, jangan lupa perbanyak istighfar dan sholawat. Sampai di sini sharingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.